Jadi kalau teman-teman lihat ya, orang-orang bule ke Indonesia, ke Bali, khususnya orang Amerika ya, kalau mereka berpakaian seronok, halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Saya dan Mama lagi, itu Mama di sana. Nah, sambil bawa Mama jalan-jalan, kita cerita-cerita lagi ya. Ini panas teman-teman, saya pakai topi. Panas. Bukan karena mau tampil beda, tapi karena kalau cuaca di Amerika itu kalau panas lebih panas dari cuaca di Indonesia. Percaya atau tidak, believe or not, lebih panas dari cuaca di Indonesia. Kalau musim dingin kita beku. Seperti yang teman-teman lihat tuh ada vlog saya, di beberapa vlog tentang musim dingin. Itu memang es ya. Jadi Oklahoma punya cuaca yang sangat ekstrim. Kalau panas-panas, dingin-dingin, kalau ada angin tornado, tapi kita semua di sini kebanyakan memiliki shelter buat angin tornado. Di sekolah ada shelter, di mana-mana ada shelter, karena memang orang-orang sudah tahu, pemerintah sudah tahu kalau keadaan cuaca di Oklahoma seperti ini. Dan memang keadaan cuaca di Amerika tuh ekstrim. Mama mau kemana Mama? Mama nih mau jalan-jalan keliling. Mama lihat-lihat aja di sini. Jadi nah orang-orang kalau panas di sini teman-teman, ini pakaiannya itu ke kantor juga pakai celana pendek. Terus tapi bajunya ya baju kos singlet boleh. Jadi kalau kita kerja, walaupun pegawai negeri ya teman-teman, pakaian kerja kita itu tidak terlalu harus yang wah kancing ke atas atau apa. Kalau di Indonesia kan kalau panas juga kita harus pakai pakaiannya tuh tangan panjang kayak gitu ya. Tapi kalau di Amerika, saya begini supaya Mama kelihatan tuh. Di Amerika kita boleh pakai celana kargo yang pendek sampai di lutut. Kemudian kita pakai baju yang seperti ini, kita boleh masuk kerja. Pakai sepatu cats ya, kita boleh masuk kerja. Kemudian bagaimana dengan cara berpakaian anak-anak sekolah? Anak-anak sekolah juga, tapi itu ada batas-batasnya juga. Jadi ada sekolah-sekolah tertentu ya, tergantung di state mana. Kalau di California itu dulu waktu saya masih tinggal di sana itu bajunya tidak boleh di pendek sekali di atas lutut, atau celananya super pendek buat yang cewek-cewek. Cowok-cowok juga. Jadi anak saya yang bungsu sekarang dia lagi ke sekolah marching, itu mereka sudah kasih dress code karena cuacanya panas, pakai celana pendek, tapi celana pendeknya harus seperti ini. Jadi ada dress code-nya, tidak masalah. Jadi kalau teman-teman lihat ya, orang-orang bule ke Indonesia, ke Bali, khususnya orang Amerika ya, kalau mereka berpakaian seronok di sana, orang-orang Amerika terbiasa berpakaian sesuai dengan keadaan iklim. Jadi kalau terlalu panas, mereka tidak tahan panas teman-teman. Kalau terlalu panas, mereka harus pakai singlet. Kalau kita tidak tahan dingin kan, kalau mereka tidak tahan panas, bisa pingsan mereka. Jadi kalau lihat di Bali tuh mereka. Tapi kalau bawa motor atau nggak ada motor di sini ya. Kalau jalan di tengah jalan itu mereka tidak seperti itu. Saya juga heran ya, kenapa orang-orang bule ke Indonesia itu jalannya tidak pakai baju. Mostly ya, kemana-mana. Apalagi kalau di Bali itu sudah kayaknya di sini orang normal loh teman-teman, pakai pakaian normal. Iya, apalagi kalau ke gereja itu sopan sekali. Saya bingung kenapa di negara-negara lain mereka berpakaian seperti itu. Mungkin karena mau menikmati liburan atau apa, saya juga tidak tahu. Nah akhirnya orang-orang kita yang di Indonesia ikut-ikutan juga. Saya lihat tuh ada cewek-cewek ya, yang pikir wah
kalau mau gaya-gaya westernisasi ya, itu saya pinjam dari istilah antropologi westernisasi. Itu bukan modernisasi lagi tapi westernisasi. Itu gaya western itu harus telanjang, misalnya harus celananya pendek sekali, perutnya harus di luar sekali. Orang di sini tidak, biasa saja kok, pakai singlet sudah. Ya, celana pendek itu biasa, celana boxing itu biasa kalau musim panas, tapi tidak setiap hari. Mereka saya tidak lihat ya seperti cara mereka berpakaian di Indonesia atau di Thailand. Saya ke Thailand juga. Jadi saya tidak tahu dari mana kebiasaan itu. Mungkin dari pribadi masing-masing. Tapi kalau di Amerika hanya saja mereka tidak ada pakaian seragam. Kalau pegawai negeri tidak ada pakaian seragam. Yang biasa ada pakaian seragam itu justru pegawai-pegawai di tempat-tempat swasta, ya teman-teman, di restoran-restoran, kemudian di company-company swasta itu mereka punya baju-baju seragam. Tapi kalau pegawai negeri tidak, guru juga tidak. Ada guru yang pakai celana pendek sampai di lutut, apalagi kalau guru olahraga pakai singlet, ya sudah, mereka bisa pergi mengajar. Kalaupun mereka pakai baju tidak berlengan, itu yang sopan, yang cewek itu yang sopan, bukan yang semuanya dikasih keluar. Tidak ada seperti itu di sini, tidak ada teman-teman. Di negara-negara lain ada bule-bule yang seperti itu, dan saya juga tidak tahu apakah bule-bule kebanyakan dari sini atau dari mana-mana, saya juga tidak tahu. Biasanya kalau kita lihat kejanggalan-kejanggalan orang berpakaian ekstrim ya, aneh, itu kita sudah tahu, oh orang ini drugs, orang ini pemakai narkoba. Jadi orang tidak mau berpakaian seperti itu karena image ya teman-teman, kalau orang-orang yang normal. Nah, biasa kalau anak-anak muda yang sudah benar-benar addicting, itu pakaiannya sudah tidak karu-karuan, gayanya sudah tidak karu-karuan, itu sampai kurus, jadi sudah, walaupun berpakaian seperti apa juga sudah tidak rapi lagi. Tapi kalau orang normal itu biasa-biasa, anak sekolah juga tidak ada pakaian seragam, tapi mereka berpakaian normal, tidak ada tuh orang bule. Jadi kalau di film-film itu belum tentu nyata, jangan ditiru-tiru teman-teman. Orang bule biasa aja kok, tidak apa-apa. Mungkin ya memang karena mereka negara bebas mengemukakan pendapat, itu diatur oleh undang-undang. Nah, kemudian orang lain tidak boleh mencampuri urusan pribadi mereka, termasuk cara berpakaian mereka, itu juga masuk dalam aturan mereka. Tapi mereka tahu diri, mereka tidak berpakaian yang aneh-aneh. Mereka cukup normal lah. Ya, saya ngomong kata normal berulang-ulang, Anda tahu kan normal. So itulah teman-teman, kita bicara tentang bagaimana cara berpakaian orang-orang bule di Amerika, orang-orang Amerika. Ya normal saja. Jadi kalau mau gaya bule, gaya yang normal aja. Ya jangan terlalu yang ekstrim, karena kalau bule di negara mereka, khususnya di negara sini, mereka mah biasa-biasa saja. Saya tidak tahu kalau di negara lain. Kalau saya sudah tinggal di sini ya, sudah 10 tahun tidak. Mereka, so what? Just be normal. Nah, kecuali teman-teman kalau memang berenang di kolam renang. Nah, mereka kalau berenang di kolam renang pastilah pakai bikini. Tidak mungkin lah mereka pakai jas di kolam renang. Jadi mereka berpakaian sesuai dengan tempat dan waktu. Kalau di kolam renang, di pantai, ya di sini ya mereka berpakaian seperti turis-turis. Tapi bukan di jalan-jalan, setiap jalan di mana-mana, di supermarket mereka berpakaian seperti di kolam renang. Tidak, teman-teman. Tidak. Kalau di kolam renang ya kita pakai pakaian yang seperti ini malah dianggap tidak normal, karena memang harus pakai pakaian renang. Why you wear that? Why you wear that? Just wear swimsuit, just wear bikini. Itu mereka bilang begitu, karena lebih luas renang kan. Kemudian
kalau di tempat-tempat panas ya, kalau musim panas ya yuk baju singlet seperti itu. Tapi tidak harus seperti bikini di mana-mana. Tidak harus seperti yang kelihatan perut setiap hari. Tidak harus seperti itu. Oke. So teman-teman, demikian dulu vlog saya hari ini tentang ngobrol-ngobrol santai kita. Semoga bermanfaat, semoga memberikan lebih banyak informasi kepada teman-teman tentang cara hidup di sini. So, thank you for watching. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih yang sudah mendukung channel ini, yang teman-teman di Kupang, Nusa Tenggara Timur Indonesia, yang di Jakarta, di berbagai tempat yang sudah mendukung channel ini. Thank you very much. God bless all of you. See you on my next vlog. Bye.